Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Adi Anjang Piani, bangsa matahari, manusia merdeka. Di pagi yang agak cerah, mendung sedikit di bumi Majapahit, lebih tepatnya di utara Sungai Berantas. Kali ini saya akan sedikit mengulas, ataupun saya pengen dari semalam saya pengen membuat video ini. Saya pengen sedikit mengulas atau membahas tentang kata-kata dukun atau perdukunan yang kemarin sempat saya bahas di video saya kemarin tentang keris kemarin. Jadi kemarin setelah saya membuat video yang tentang Tosan Aji keris kemarin, saya mendapatkan pertanyaan dan WA pribadi banyak, sebenarnya sedikit, yang sedikit bercanda dengan saya ataupun pengen guyon dengan saya, mungkin teman-teman itu. Jadi beliau-beliau itu mengatakan bahwa oh iya, memang keris itu identik dengan dukun, identik dengan supranatural dan sebagainya. Kemudian memang dukun itu konotasinya memang negatif, mereka bilang seperti itu, beliau-beliaunya bilang seperti itu. Oke, saya sedikit berikan pendapat saya kemarin kepada beliau-beliaunya juga. Akhirnya ini saya sempatkan juga untuk membuat video ini. Jadi gini, menurut saya, kenapa dukun itu persepsinya di kalangan masyarakat sekarang ini adalah negatif? Dikarenakan satu, kurangnya literasi dan kurangnya teman-teman itu memahami arti kata dukun itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan kemarin, dukun adalah sebuah profesi yang menurut saya adalah profesi yang setara dengan dokter, mantri, perawat, dan ataupun tenaga medis lainnya. Setara dalam tanda kutip ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman medis. Jadi zaman dulu sebelum ada dokter dan lain sebagainya, kalau ada orang sakit membutuhkan pertolongan, itu leluhur kita yang meminta tolong ataupun datang ke para dukun, ataupun kalau sekarang mungkin datang ke para ahli gitu. Itu sebenarnya, makanya dukun itu bermacam-macam. Ada dukun yang sifatnya sembur suwuk, ada dukun yang dukun pijet, ada dukun yang kemampuannya itu menghitung hari baik dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin terkenal feng shui dan lain-lain. Kita sudah bisa seperti itu. Dengan berjalannya waktu sampai hari ini, dukun itu identiknya akhirnya malah melenceng. Dukun itu ke sebuah profesi yang negatif. Kemudian rata-rata ya, orang masyarakat kita itu berpikir ada kata dukun itu pasti persepsinya negatif. Mungkin itu juga dikarenakan zaman, perubahan zaman ataupun lingkungan ya. Contoh kecil aja gini, mungkin masyarakat sekarang itu beranggapan seperti itu dikarenakan terlalu banyak menonton ataupun melihat tayangan di TV, di film ataupun di lainnya. Jadi media massa itu sebenarnya turut membuat persepsi negatif kata-kata dukun itu lebih menancap di masyarakat menurut saya. Karena apa? Contoh gini, film. Rata-rata film di Indonesia, dukun itu pasti ditempatkan di
posisi yang negatif atau jelek, jahat gitu. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya, teman-teman produser, sutradara yang menempatkan teman-teman profesi dukun itu di sesuatu yang jahat, itu kenapa? Pengalaman pribadi atau gimana? Saya juga nggak tahu. Dan juga lagi, sebenarnya ini adalah sebuah pembodohan masyarakat, pembodohan publik. Kita sudah pakai udeng, blangkon, baju lurik, surjan lurik gini, pasti dianggap dukun dan ditempatkan di konotasi yang jahat. Teman-teman lihat aja, teman-teman cek di semua film ataupun sinematik yang lain di Indonesia ini. Saya juga heran, padahal itu adalah sebuah pembunuhan karakter bangsa kalau menurut saya gitu. Kalau kita mau fair-fairan untuk posisi baik dan jahat, itu kan bukan terletak dari pakaian ataupun udeng ataupun apapun lah itu yang dipakai. Itu tidak mencerminkan sisi baik dan sisi buruk sebenarnya. Tapi di film-film, di sinematik Indonesia rata-rata ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sutradara maupun produser, rata-rata dukun dan orang-orang jahat itu kalau di film-film kolosal ataupun lainnya, bahkan tidak di film kolosal, pasti identik dengan blangkon ataupun udeng dan surjan. Dan saya mau marah sebenarnya, tapi ya bagaimana lagi gitu. Makanya lewat video ini saya cuma mau menyampaikan bahwa udeng, blangkon, dan surjan itu tidak identik dengan sesuatu yang jahat ataupun sesuatu yang tidak baik, apalagi identik dengan dukun yang dalam konotasi jahat. Apalagi kalau sudah pegang keris pasti teman-teman beranggapan, wah sudah jadi dukun. Itu adalah sesuatu yang salah ya, tolong dimengerti, tolong dipahami lah. Ini adalah tosan aji, ini adalah blangkon, surjan, ini adalah peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, kita hormati. Bukan hanya dipakai dalam waktu karnaval ataupun adalah event apa. Ini adalah jati diri bangsa kita. Itu yang harus teman-teman pahami. Jangan kalau nanti ini sudah diakui oleh bangsa lain atau negara lain, baru teman-teman nanti berteriak-teriak, itu milik bangsa kami, itu milik leluhur kami. Jadi sekali lagi, dukun itu adalah profesi yang sangat baik, bahkan menurut saya adalah profesi yang setara dengan dokter, mantri ataupun perawat ataupun teman-teman medis yang lain. Karena sebelum ada teman-teman medis sekarang yang seperti ini, dokter dan lainnya, itu dulu masyarakat kita kalau ada sakit ataupun apa itu minta tolongnya atau berobatnya ke teman-teman dukun. Dan itu lagi juga tentang blangkon, surjan, dan perkerisan, itu juga jangan selalu langsung dikonotasikan bahwa orang yang pakai blangkon, udeng ataupun surjan dan punya keris, membawa keris tosan aji, itu adalah sebuah itu adalah seorang dukun, dan dukun yang dikonotasikan jahat. Untuk itu pesan saya, dan saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan ini kepada teman-teman lewat video saya. Hormati leluhurmu, hargai leluhurmu, dan jangan remehkan leluhurmu. Saya, Adi Anjang Piani, Wangsa Matahari, manusia merdeka.
Rahayu.